Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 20055541075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja for loops di bahasa pemrograman visualbasic.net. Apa itu for loops? For loop merupakan statement perulangan untuk rentang awal atau nilai yang diberikan hingga nilai akhir dengan step atau langkah yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja praktikkan di aplikasi Microsoft Visual Studio. Untuk kesempatan kali ini, saya hanya menggunakan satu button. Agar lebih cepat, kita rapikan dulu tempatnya. Kemudian kita ubah fontnya agar menjadi lebih tebal dengan ukuran yang lebih besar. Jika sudah, kita ubah dulu teksnya menjadi tekan di sini. Kemudian kita ubah juga nama buttonnya menjadi tekan. Jika sudah, langsung saja double klik pada buttonnya. Ini yang di atas ini apa saja. Langsung kita deklarasikan terlebih dahulu nilai X. Kita deklarasikan terlebih dahulu nilai X. X sebagai integer. Dengan nilai awal adalah 0. Kemudian kita masukkan operasi for X dari 0 sampai dengan di sini sampai dengannya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan 10. Jika sudah kita tekan enter, maka langsung akan ada perintah next di bawah perintah for-nya. Di sini untuk menjorok ini kita masukkan message box.show. Kita ketik teks apa yang akan ditampilkan jika perintah for sudah dijalankan. Di sini saya akan menampilkan nilai X-nya. Kita ketik nilai X sama dengan X. Seperti ini program untuk perintah for yang akan saya coba. Kita langsung saja run. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kita langsung saja tekan di sini. Jika kita tekan, akan keluar message box dengan keterangan nilai X. Kita tekan OK. 2, 3. Ini akan terus seperti ini sampai nilainya 10. Jika kita tekan sekali lagi, maka message box ini akan close. Dan program for loops kita berhasil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, saya Gustina Sianing Budi dengan NIM 20055411072 akan menjelaskan tentang tutorial do while dan do until. Pertama-tama, buka terlebih dahulu Visual Basic. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti pada layar. Dan lalu di sini saya akan mengecilkan font sesuai dengan yang saya inginkan. Pertama, saya akan menambah label. Terlebih dahulu, saya ganti fontnya menjadi Time News Roman 12.
dan teksnya saya ganti menjadi lalu saya membutuhkan text box. Lalu masukkan list box dan di sini saya membutuhkan 2 list box. Dan untuk list box pada desain name-nya akan saya rubah menjadi list 1 dan yang kedua akan saya rubah menjadi list 2. Dan untuk text box akan saya rubah menjadi txt angka. Lalu saya akan menambahkan button. Yang pertama akan saya rubah menjadi namanya menjadi do while. Dan yang ini menjadi do until. Untuk yang ini clear dan end. Setelah itu, klik 2 kali pada button yang pertama atau button do while. Dan lakukan pengodingan dengan yang pertama, dim i as integer i 1 do while i kurang dari sama dengan var st angka titik teks list 1
item add while card I sama dengan I plus 1. Setelah itu, runkan. Masukkan angka dan klik pada ini, maka akan muncul seperti ini. Lalu end kan. Dan kembali lagi pada Chrome Design. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan do until, klik 2 kali dan lakukan pengkodingannya dengan dim I. Lalu do until I val do val txt angka lalu list 2 items add perulangan do until I sama dengan I plus 1. Lalu kembali lagi pada desain. Dan pada clear, buatlah seperti ini, list 1 items titik clear lalu yang kedua kembali lagi dan untuk end setelah itu coba run pada WinForm apps ini dan akan muncul
Jika sudah muncul seperti itu, coba masukkan angka dan klik pada do while, maka akan muncul seperti ini. Dan jika di clear, maka pada form do while akan hilang seperti ini. Dan lakukan yang sama pada do until, clear, maka akan terhapus tulisannya. Dan jika di end, form 1 akan tertutup. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Ranita Alvan dengan NIM 20055411091. Di sini saya akan menjelaskan tentang subroutine. Bagaimana caranya membuat project mengenai subroutine. Pertama-tama kita telah membuat formnya dulu. Lalu kita tambahkan button di sini, lalu kita rename menjadi execute sub. Lalu kita tambahkan text box 1 dan text box 2 untuk input data. Lalu kita double klik pada bagian button untuk masuk ke bagian coding. Oke, di bagian coding ini untuk bagian awal kita langsung kita enter dulu, kita bagian bawah, kita deklarasikan private sub lagi. Kita tambahkan ads. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang di atas tadi kita tambahkan add juga. Untuk add yang di atas ini kita deklarasikan variabel dari text box tadi. Kita sudah tahu bahwa text box itu namanya adalah text box 1 dan text box 2. Nah, sini udah muncul ya text box 1. Formatnya sebagai teks. Lalu ada text box 2 dengan formatnya juga sebagai teks. Jika sudah, waktunya kita deklarasikan variabelnya by val. Misalkan kita pakai huruf A as integer sebagai bilangan integer atau bilangan bulat, lalu by val B as integer. Setelah kita deklarasikan variabelnya, lalu kita masuk ke kita deklarasikan juga untuk penjumlahan atau sum. Integer juga, karena ini bilangan bulat. Nah, setelah itu kita masuk ke operasi. Kita mau operasikan bahwa A sama dengan A ditambah B. Oke, sum A plus B. Ketika kita klik button dari execute sub, maka kita perintahkan untuk munculkan message box .show. Lalu apa yang ditampilkan dari message box nanti, kita tampilkan satu kalimat yang menyatakan hasil dari operasi penjumlahan dari sum A plus B tadi. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja biar lebih mudah dipahami. Hasilnya adalah, lalu kita masukkan sum atau hasil tadi. Mohon maaf, dia di luar dari tanda kutip karena bukan termasuk teks dan sum. Oke, harusnya nggak ada error. Kita coba dulu. Oke, program berjalan dengan sempurna. Coba kita inputkan data, misalkan 75 dengan 25. Di mana 75 dan 25 ini harusnya jika ditambahkan menghasilkan angka 100. Kita coba klik saja tombolnya. Ya, berhasil. Tulisannya hasilnya adalah 100. Jadi program telah berjalan dengan sempurna. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Ranita Alvan dengan NIM 20055541091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai function. Di video kemarin kita telah menjelaskan bagaimana menggunakan subroutine atau menggunakan sum. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan function. Seperti yang sudah kita buat kemarin, seperti ini. Apa bedanya menggunakan sub dengan function? Ketika kita menggunakan sub, maka value-nya itu tidak akan di-return atau dikembalikan. Nah, perbedaannya kalau di function, ya value-nya atau nilainya tuh dikembalikan atau di-return. Jadi caranya bagaimana? Ini adalah codingan yang kemarin ya, kita menggunakan sub. Karena ini function, kita buat lagi private function. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat nama dari function-nya. Misalkan kita buat add function sebagai nama dari variabel deklarasi nama dari fungsinya itu. Lalu deklarasi variabel apa aja yang ada di sini. Kita menggunakannya sama kayak kemarin. Kita di sini hanya menjelaskan fungsinya. Jadi bisa kita langsung kupas saja. Nah, seperti ini. Nah, langsung muncul ya end function. Berarti fungsinya ini sudah terbentuk. Ada private function, ada end function. Lalu untuk badannya ini diisi apa? Ya sama seperti kemarin. Seperti ini. Oke, ini hapus. Di sini kita hanya fokus pada penjumlahannya saja. Nah, setelah itu kita tambahkan return sum. Nah, seperti ini. Ini adalah satu fungsi. Lalu pada deklarasi awal ini kita isi apa? Di sini kita deklarasikan hasil, variabel hasil. Misalkan kita namakan result, dim result as integer atau bilangan bulat. Lalu kita perjelas lagi, result itu apa? Result adalah hasil dari add function-nya. Nah, ini add function, dimana inputan datanya akan dimasukkan di text box 1 dalam format text, dan juga text box 2 dalam format text seperti ini. Lalu kita tambahkan message box buat notice saja. Let's show. Kita tulis misalnya hasilnya adalah seperti ini. Lalu sebelahnya kita tambahkan variabel result tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh cara penggunaan fungsi ya, berbeda dengan karena di sini ada return-nya, dia mengembalikan value atau nilainya. Jika sudah, coba kita run programnya. Oke, programnya berjalan dengan baik ya. Kita coba input angkanya misalkan 200. Ditambahkan 200. Karena pengoperasian kita tadi pertambahan, harusnya 200 tambah 200 adalah 400. Kita coba apakah benar hasilnya 400. Oke, hasilnya adalah 400. Program berjalan dengan sempurna. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.